Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 20 Juni tahun 2020. Bacaan pertama. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, keturunan umatku akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucu mereka di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin pria yang mengenakan hiasan kepala dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Lukas. Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka, dan Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Merenung Menghasilkan Kebijaksanaan. Ada orang berkata, "Mulutmu harimaumu." Namun sekarang telah berganti dengan berkata, "Jarimu harimaumu." Dengan kemajuan teknologi, banyak orang tidak terbiasa menahan diri, bahkan merenungkan suatu berita atau postingan. Mereka seringkali langsung saling menyerang satu sama lain
di media sosial setelah membaca suatu berita atau suatu postingan. Saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus bersama orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Pada zaman Raja Yosia, ia melakukan pembenahan di bidang liturgi, sehingga semua yang dipersembahkan di luar Yerusalem tidak sah. Itulah sebabnya mengapa mereka merayakan Paskah di Yerusalem. Persembahan yang sah harus dibuat di Yerusalem. Kelak, Yesus juga akan mempersembahkan dirinya di Yerusalem sebagai persembahan yang sah. Namun, yang menarik dalam kisah ini adalah sikap Yesus dan Maria. Yesus tidak ikut pulang bersama kedua orang tuanya, namun memilih tinggal di bait Allah. Mengapa Yesus melakukan demikian? Karena Yesus melihat dan merasakan Bapanya ada di sana, dan Yesus rindu untuk bersatu dengan Bapanya. Memang sebelum peristiwa inkarnasi, ketika Allah menjadi manusia, Yesus sudah bersatu dengan Bapanya dalam roh keabadian. Dalam kisah saat ini, yang tidak kalah menarik juga adalah sikap yang ditunjukkan Maria. Meskipun sebagai seorang ibu, ia merasakan sakit hati akan perbuatan Yesus yang diam-diam meninggalkan rombongan, namun ia sabar dan tidak cepat marah. Hal itu terlihat dari pertanyaannya kepada Yesus. Jiwa seorang ibu yang mencintai sungguh muncul lewat pertanyaan itu. Sekalipun jawaban Yesus menggetarkan jiwanya dengan berkata, "Mengapa engkau mencari aku?" Maria tetap tidak bereaksi, namun ia memilih diam, bahkan merenungkan perkataan Yesus serta menyimpannya di dalam hatinya. Saudara-saudaraku terkasih, teladan dan sikap yang ditunjukkan Maria yang tidak cepat bereaksi, tidak marah, dan merenungkan segala sesuatu di dalam hatinya, sungguh dapat kita teladani dan tiru dalam menyikapi kecanggihan media sosial saat ini. Dengan tidak cepat bereaksi, kita tenang, sabar, kemudian merenungkan dalam hati, sehingga menghasilkan kebijaksanaan yang mengubah cara pandang kita akan dunia ini. Marilah kita meneladani sikap Maria yang merenungkan terlebih dahulu, sehingga menghasilkan kebijaksanaan. Semoga demikian. Amin.